Saat bulan puasa, kita seringkali fokus pada aspek spiritual dan fisik puasa. Namun, tidak kalah pentingnya ya adalah menjaga kesehatan gigi dan mulut kita. Dari teknik sikat gigi yang tepat hingga pilihan makanan sahur dan berbuka puasa. Kita akan bahas kiat-kiat untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut saat berpuasa. Bersama saya Dr. Gama, kita mulai pembahasan hari ini hanya di channel Kata Dokter. Baik, jadi kesehatan gigi dan mulut sebenarnya berpengaruh pada oral hygiene kita masing-masing. Namun, pada saat berpuasa tentunya ada beberapa perubahan. Contoh seperti asupan makanan yang berkurang itu juga bisa menyebabkan produksi air liur juga ikut berkurang. Nah, pada saat produksi air liur berkurang, tentunya akan ada akumulasi dari bakteri baik yang ada di dalam mulut, dapat berkembang biak lebih banyak dari biasanya sehingga bisa menghasilkan bau mulut yang kurang sedap. Maka dari itu, orang yang berpuasa cenderung mengeluarkan bau mulut yang khas karena tadi cairan air liurnya juga ikut berkurang. Kemudian bisa juga sensitivitas dari syaraf yang ada di gigi itu juga bisa menjadi lebih peka sehingga gigi cenderung lebih ngilu pada saat mengkonsumsi makanan yang dingin atau panas pada saat berbuka puasa karena tadi juga faktornya adalah air liur yang terakumulasi tidak sebanyak pada saat tidak berpuasa. Kemudian pada saat oral atau daerah mulut juga kering atau lembab karena tidak ada asupan cairan, bisa memungkinkan terjadinya peradangan lebih cepat dibandingkan dengan konsumsi air sehingga tenggorokan bisa terrehidrasi dengan baik. Yang pertama tadi ya untuk bau mulut yang lebih sering terjadi pada saat orang tidak mengkonsumsi makanan atau pada saat berpuasa. Kedua, peningkatan sensitivitas dari syaraf-syaraf yang ada di gigi, jadi cenderung lebih terasa ngilu pada saat mengkonsumsi makanan yang dengan suhu yang ekstrim. Kemudian bisa juga terjadi karies. Karies ini adalah plak-plak yang tertimbun di gigi menjadi lebih susah untuk dihilangkan. Karena apa? Karena produksi dari air liur yang sebenarnya fungsi utamanya untuk membersihkan area-area gigi dan sela-sela gigi pada saat kita mengkonsumsi makanan itu produksinya menjadi lebih turun sehingga makanan yang terselip atau makanan yang tersisa lebih sulit untuk dibersihkan. Kemudian rehidrasi yang kurang pada saat berpuasa juga bisa mempengaruhi dari mukosa mulut itu sendiri sehingga mudah menyebabkan terjadinya sariawan, kemudian bisa menyebabkan peradangan. Itu lebih mudah terjadi apabila konsumsi cairan selama sahur dan buka puasa tidak tercukupi sehingga mukosa yang ada di dalam mulut atau dinding-dinding yang ada di area mulut menjadi lebih kering dan rentan terhadap penyakit, juga bisa menyebabkan bibir pecah-pecah menjadi rentan sariawan. Yang pertama, makanan yang mudah sekali merusak gigi adalah makanan yang mengandung gula berlebihan. Karena gula itu tentunya bisa menempel di gigi dan sulit untuk dibersihkan bahkan dengan pasta gigi jika penggunaan sikat giginya tidak dengan baik, sehingga bisa menyebabkan kerusakan pada email gigi dan bisa menimbulkan lubang-lubang kecil pada gigi yang akan berakibat pada lubang yang lebih besar. Kemudian, makanan yang terlalu panas dan terlalu dingin juga bisa menurunkan fungsi dari syaraf yang ada di gigi. Seseorang juga bisa menjadi lebih ngilu karena sensitif. Kemudian permasalahan di gusi. Gusi juga menjadi lebih rentan terhadap peradangan dan infeksi. Kemudian makanan yang terlalu asam bahkan terlalu pedas bisa mempengaruhi kestabilan dari enzim-enzim yang ada di mulut sehingga mempengaruhi tadi produksi air liur, kemudian juga bisa mempengaruhi kebersihan di area gigi dan mulut sehingga tidak disarankan mengkonsumsi makanan yang terlalu asam dan terlalu pedas. Kemudian konsumsi kopi atau kafein yang tinggi selain mempengaruhi pada kesehatan lambung dan organ saluran cerna juga bisa merusak dari warna gigi karena konsumsi kafein berlebih atau teh yang mengandung kafein bisa merubah warna gigi menjadi sedikit lebih kuning daripada warna gigi normal.
Lalu pada saat makan juga disarankan tidak makan makanan yang terlalu keras. Meskipun gigi itu terlihat kuat, namun perlu diperhatikan juga jangan makan makanan yang terlalu keras atau makanan dengan porsi yang terlalu besar, tidak dipotong-potong terlebih dahulu, karena pasti akan mempengaruhi juga terhadap kekuatan dari gigi itu sendiri. Akar gigi juga bisa bermasalah, terlebih pada usia dini, anak-anak atau lansia. Tentunya hal tersebut bisa mempengaruhi kekuatan akar gigi. Jadi tentunya kita harus memperhatikan makanan yang dikonsumsi untuk tetap menjaga kesehatan gigi dan mulut kita. Karena jika kita tidak memperhatikan makanan apa yang kita konsumsi, jenisnya, suhunya, teksturnya, itu bisa menyebabkan banyak permasalahan pada gigi, seperti gigi berlubang, kemudian plak gigi yang sulit untuk dibersihkan, kemudian juga gigi bisa menjadi nyeri karena sensitivitas dari syarafnya meningkat, lalu juga bisa timbul sariawan dan luka di area mulut karena kelembapan dari mulut juga bermasalah, dan masih banyak permasalahan lainnya. Jadi teman-teman jangan lupa untuk selalu menjaga dan mengatur pola makan yang baik agar kesehatan gigi dan mulut tetap terjaga. Yang utama yaitu selalu menjaga jenis makanan apa yang ingin kita konsumsi, terutama pada saat sahur dan berbuka puasa. Dipastikan makanan tersebut tidak mengandung asam berlebih, tidak mengandung pedas yang berlebih, kemudian juga tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas, lalu makanan tersebut juga tidak terlalu keras. Jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan gigi dan mulut dengan rutin menyikat gigi, terutama setelah makan sahur dan juga setelah berbuka puasa. Karena hal tersebut bisa membantu gigi dalam membersihkan sisa-sisa makanan yang tersisa di mulut, karena produksi air liur pada saat berpuasa cenderung turun. Jadi jangan lupa ya untuk rutin sikat gigi minimal 2 kali dalam sehari setelah konsumsi makan sahur dan berbuka. Juga bisa ditambahkan rutin untuk berkumur, baik berkumur dengan air biasa atau air yang sudah dicampurkan antiseptik. Dengan menerapkan tips sederhana seperti sikat gigi secara teratur, mengkonsumsi makanan yang sehat, dan menjaga hidrasi dari mulut dan gigi kita, kita dapat melindungi organ mulut, gigi dari masalah kesehatan selama bulan suci ini. Oh iya, coba jangan lupa tinggalkan komentar ini ya kalau kamu menonton episode ini sampai dengan selesai. Ingat ya Sobat Kata Dokter, kamu berhak sehat, jangan sampai sakit berlanjut. Saya Dr. Gama, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye!